Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali. Dan saya akan berbagi firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang keempat bagian B. Firman Tuhan berkata, mereka atau pengikutnya yang ditebusnya itu adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah setia dan tidak bercela. Pada kedatangannya kelak kali yang kedua, Kristus datang sebagai mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Anak-anak Tuhan atau gerejanya adalah calon mempelainya. Yang layak menjadi mempelainya adalah mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat celah, seperti yang ditulis Rasul Yohanes. Mereka ada orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulutnya mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wahyu pasal 14 ayat 4-5. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita harus setia mengikutnya kemana saja ia pergi. Seperti Rut yang setia mengikuti Naomi-nya. Dan berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku, di dalam Rut pasal 1 ayat 16b. Begitulah seharusnya kita sebagai anak Tuhan. Kita harus setia mengiring Kristus sampai akhir hidup. Sebagai mempelainya, kita harus selalu menjaga kekudusan dan yang senantiasa bersekutu dengan Dia, menyatukan hati, jiwa, dan roh seperti Yesus yang selalu intim dengan Bapa dan memisahkan diri dari segala kesibukan untuk memandang wajahnya dan mendengar suaranya. Alkitab mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Sesibuk apapun, tidak ada alasan untuk tidak bersekutu dengan membangun keakriban dengan Tuhan. Itulah kunci utama. Apalagi bagi pelayan Tuhan, tanpa keintiman dengannya, pelayanan kita tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka. Tidak ada lagi urapan roh Tuhan. Jika dibiarkan, kita akan mengalami kematian rohani seperti yang dialami jemaat yang ada di Sardis. Sehingga Tuhan menegurnya dengan keras, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-1. Jadi saudara-saudara, mari kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita mau menjaga kekudusan, kita mau menjaga, membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang ada di Sardis. Mereka hanya sekedar, tetapi mereka tidak ada kuasa Roh Kudus. Hanya yang setia
dan hidup tidak bercela yang akan menjadi mempelai Kristus. Jadi sebagai anak Tuhan yang mau menjadi mempelai Kristus, kita harus setia, kita tidak bercela, minta Roh Kudus yang akan menolong, memberikan kita kemampuan, sehingga kita menampilkan satu sikap yang menyenangkan hati Tuhan, sikap yang berkenan kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan, bangunlah persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia dan tidak bercacat celah. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati.